rumusnya tetap yang di dalam ruangan wajib tertib. Bisa ya anak-anak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Marwah, juga di majelis yang kita cintai juga, yaitu Majelis Al-Anwar. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal. Dan tujuan kita hadir di majelis ini tidak lain, yang pertama adalah untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya amal ibadah yang selama ini kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan tidak sia-sia. Karena kalau misalkan kita beramal dengan tanpa ilmu, maka otomatis atau kemungkinan besar ditolaknya amal itu lebih besar. Makanya mesti saya berkali-kali itu mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu, ayo kita sempatkan setiap hari Selasa ngaji bareng. Ibu-ibu siap nggih? Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu qabul hajat-hajatnya semua, rizkinya lancar, istrinya setia sampai mati, okay? Amin ya rabbal. Bapak-bapaknya juga ya, punya istri yang gak cerewet setiap hari ya. Amin ya rabbal. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping tujuannya mencari syafaat dari Nabi, supaya ini adalah bentuk pengenalan kita kepada Nabi. Kalau sahabat itu bisa langsung ketemu dengan Rasulullah, tapi kita yang sudah 15 abad tahun yang lalu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Begitu juga Rasulullah tidak pernah ketemu dengan kita. Bagaimana Rasulullah bisa kenal dengan kita kalau misalkan kita itu gak pernah sholawat? Sedangkan sholawat ini adalah cara kita mengenalkan diri kepada Rasulullah. Semakin banyak sholawat yang kita baca, Rasulullah akan semakin kenal pada kita. Makanya jangan sampai keistiqomahan kita meskipun 1 minggu sekali, jangan sampai hilang. Kalau misalkan bukan uzur yang sangat penting, jangan pernah ditinggalkan. Meskipun batuk, cuma batuk masih bisa ditinggal. Meskipun capek, mungkin pulang kerja kemalaman, ayo tetap istiqomah. Kalau tidak bisa setiap hari istiqomah sholawat, minimal ada waktu istiqomah kita untuk sholawat kepada baginda Nabi. Minimal ketika Nabi sudah gak dapat sholawat, gak kenal kita, diingatkan lagi di setiap Selasa, saya umatmu ya Rasulullah. Seakan-akan kita itu mengatakan seperti itu. Makanya pernah saya ceritakan, ada sebuah kisah orang soleh yang biasanya bermimpi ketemu Nabi, dan di dalam mimpinya itu selalu disambut dengan suka hati, dengan sukacita oleh Rasulullah.
Rasulullah setiap ketemu di dalam mimpinya orang itu selalu menyambut dengan senang. Tapi ternyata suatu hari Rasulullah itu melengos, gak mau ngelihat kepada orang ini. Ternyata setelah diselidiki, orang ini berhenti membaca sholawat. Ketika bermimpi Rasulullah gak mau ngelihat, melengos, bertanya orang soleh ini, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Kok engkau tidak seperti biasanya, engkau menyambut dengan sukacita? Kenapa sekarang kok malah gak mau lihat wajah saya? Ternyata apa jawaban Rasulullah? Saya tidak kenal kamu. Ketika terbangun, akhirnya orang soleh ini sadar, oh iya, saya sudah berhari-hari meninggalkan baca sholawat. Ternyata berhari-hari meninggalkan baca sholawat membuat Rasulullah gak kenal dengan umatnya. Akhirnya ketika sadar langsung tobat, kemudian langsung berjanji, saya setiap hari akan membaca sholawat minimal 100 kali. Ketika sudah diamalkan lagi, akhirnya bermimpi lagi dengan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti biasanya Rasulullah menyambut dengan sukacita. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat ya ditunggu, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti yang akan membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. Rasulullah ini Nabi yang terakhir. Tapi nanti yang akan membuka pintu surga Rasulullah. Kita ini umat Nabi yang terakhir, tapi yang akan masuk ke dalam surga kita. Jangan sampai kita umat yang terakhir ternyata masuk neraka yang pertama, jangan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan ati babal jannah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, aku datang ke pintu surga yaumal qiyamah, di hari kiamat, fa astaftihu, maka kemudian pintu surga itu dibuka, fayaqulul khazin, maka malaikat penjaga pintu surga itu berkata, man anta, siapa engkau? Fa aqulu, kemudian Rasulullah menjawab, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga itu kemudian berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu. Loh, ini keistimewaan dari Rasulullah. Meskipun Nabi terakhir, tapi keistimewaannya, kemuliaannya di atas rata-rata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di akhirat yang bisa memberikan syafaatul udma, syafaat yang agung, hanya Rasulullah. Ketika semuanya berkumpul di padang pasir, kok padang pasir sih? Padang apa? Ya, berarti nggak ngantuk. Ketika semuanya berkumpul di padang mahsyar, semuanya kepanasan, matahari cuma sejengkal. Bahkan di situ tuh macam-macam modelnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai kepalanya, bahkan gak kelihatan. Gara-gara apa? Amalnya masing-masing. Semuanya bingung, kepanasan, gak ada yang pakai baju. Pak Herman, ya, gak pakai baju Pak Herman itu, telanjang. Pak Freddy bisa ngelihat, tapi Pak Herman gak akan sempat, wis. Pak Freddy juga gak akan sempat ngelirik kanan, ngelirik kiri. Kenapa? Sibuk dengan kejadian di waktu itu. Maka akhirnya punya ide, orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar itu, ayo kita minta tolong ke Nabi Adam, kita minta tolong ke bapak kita. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam ternyata mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, saya gak mampu. Wong saya dulu pernah melanggar perintah Allah. Allah melarang saya untuk tidak makan buah khuldi, saya makan, saya malu. Saya untuk menjaga diri sendiri saja nggak bisa. Coba cari yang lain. Nyari nabi yang lain. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, kemudian didatangi Nabi Nuh, minta tolong. Nabi Nuh ini usianya berapa? 950 tahun.
Jadi kalau orang-orang terdahulu usianya itu 1000 tahun, 950 tahun, 350 tahun. Umat Nabi Muhammad tambah pendek, umurnya juga tambah singkat. Kalau dulu Nabi Adam itu kurang lebih 30 meter tingginya, 60 zira. 30 meter ini ya kurang lebih dari sini. Kalau ke atas itu berapa Ustaz? Berapa meter? 20. Ini 20 ini? 12. Hah? 12 meter. Ya. Ini baru 12 ini. Tingginya almarhum baru 12 meter. Coba 2 kali lipat. Itu tingginya Nabi Adam. Nabi Nuh usianya 950 tahun berdakwah kepada umatnya, cuma mendapatkan pengikut 80 orang. 950 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Berarti 10 tahun cuma dapat 1. 10 tahun dakwah dapat 1 pengikut. Coba kalau Pak Herman yang jadi nabi pasti pensiun, wes tak pensiun ya kan? Mungkinan gitu ya. 10 tahun cuma dapat 1 pengikut. Saya misalkan ngadakan majelis 10 tahun cuma dapat Pak Freddy Tok. Buyar apa enggak? Buyar, bos males Pak Freddy Tok. Baru 10 tahun kemudian dapat Pak Herman cuma 2 jamaahnya. Buyar enggak? Ya lebih baik buyar aja. Tapi itu Nabi. Meskipun yang didakwai cuma gak seberapa, tetap jalan. Datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya mengatakan wis sendiri-sendiri, saya gak mampu. Baru Nabi Muhammad yang didatangi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan, "Bangun Muhammad, kamu minta apa? Akan kuberi. Kamu minta ini, akan kukasih. Kamu minta syafaat, kuizinkan engkau memberi syafaat." Nah, disitulah nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini suara saya sebenarnya sudah habis. Makanya dari awal sholawat Gus Enji sholawatan. Soalnya ini mesti teriak-teriak. Oleh karena itu yuk sekarang kita istiqomahkan semuanya. Setiap Selasa kira-kira bisa nggak istiqomah hadir Majelis Al-Anwar? Usahakan, kecuali memang sakit ya sudah, memang waktunya istirahat. Ayo bareng-bareng. Ketika sholawat jangan diam saja. Suaranya itu dikeluarkan, dikeraskan. Setiap tenaga yang keluar, suara yang keluar itu akan dinilai dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan sering saya nyampaikan ketika sholawat mau dimulai, saya sering mengatakan, man shalla ala nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal. Suaranya habis. Yang hadir di sini mudah-mudahan sehat. Kayaknya butuh minum ya. Oke, semuanya siap menuntut ilmu? Ayo yang semangat, yang semangat. Siap menuntut ilmu? Siap istiqomah bersolawat? Oke, mudah-mudahan ini nanti dicatat nanti ya. Minimal ada niat. Saya kemarin itu datang ke Pak Sentot ya. Pak Sentot hadir apa enggak? Ada Pak Sentot? Nah, saya kemarin datang ke Pak Sentot yang baru datang haji. Diceritakan oleh Pak Sentot ya tentang istrinya ya Pak Herman ya, istrinya yang meninggal sebelum berangkat haji. Istrinya meninggal sebelum berangkat haji. Pak Sentot sama istrinya sudah daftar, istrinya meninggal. Ternyata singkat cerita
ada orang gak dikenal pas haji di sana itu lagi sakit, kemudian dipijeti oleh orang ini. Nah di situ itu ada obrolan, udah sampean dari mana? Saya dari Bohar Cipta Karya. Loh, keluarga saya ada yang di sana. Lah namanya siapa? Saya Bu Sentot. Gitu ya Pak Herman ceritanya. Sama beliau. Kemudian ketika pulang, singkat cerita, ketika pulang cerita kepada orang keluarganya yang di Cipta Karya itu, cerita, nanya, saya ketemu tetanggamu yang tinggal di situ waktu di sana, ketika sakit saya dipijeti sampai merasa enakan. Siapa? Bu Sentot. Loh, kok Bu Sentot? Bu Sentot itu meninggal, gak sempat haji. Coba, Bu Sentot meninggal, tapi kesaksiannya apa? Orang ini bertemu dengan Bu Sentot di Mekah. Bayangkan, cuma niat itu loh. Ternyata siapa yang menghajikan? Malaikat yang menghajikan, berupa siapa? Bu Sentot. Padahal sudah meninggal. Maka akhirnya Pak Sentot datang ke sana. Bu, apa benar ketemu dengan istri saya? Iya benar, namanya Bu Sentot. Apakah ini fotonya yang ditunjukkan? Katanya Pak Sentot, fotonya pas lagi sakit. Loh, enggak, bukan ini. Dikasih foto yang lain, pas lagi seger. Apakah ini? Loh iya, ini orangnya. Ini orangnya, saya ketemu. Ini orang-orang Cipta Karya kan kenal semuanya Pak Sentot ya. Sudah tahu ceritanya? Belum. Ini saya ceritakan. Ya, ternyata apa? Belum sempat haji. Padahal sudah siap berangkat haji. Mungkin karena niat, Allah mengutus malaikat menggantikan Bu Sentot untuk haji di sana. Makanya minimal niatnya harus kita kuatkan sekarang. Ya, seandainya nanti kita nggak bisa hadir karena sakit dan lain sebagainya, bisa-bisa tetap ada di sini Pak Bobi. Belum tentu, ini mungkin masih di Ponorogo atau di Batu. Ya, kemarin kan di Batu. Jangan-jangan belum datang ini karena istiqomahnya. Sekarang Allah mengutus malaikat Jibril berupa Pak Bobi. Bisa jadi, mau kemarin tak ajak ngaji nggak ikut kok. Ya. Bisa jadi. Pak Herman tadi izin, Ustadz saya datang telat. Ternyata nggak telat. Jangan-jangan bukan Pak Herman ini. Pak Herman, ya Bu Herman. Jangan-jangan Pak Herman di acara. Wong tadi izin, Ustadz siap hadir, tapi saya datang telat. Betul Pak Herman? Betul. Tapi ternyata lebih dulu dari saya. Bisa-bisa ini bukan Pak Herman. Pak Herman di sana rokokan. Sini ini malaikat Jibril menyerupai Pak Herman. Bisa jadi kayak gitu. Bukan siluman. Bukan siluman, ya. Tapi cocok, ya. Siluman Herman. Wes gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi cerita inspirasi untuk kita. Yang penting kita niatkan, kita kuatkan niat kita. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Orang yang biasa sholat tahajud setiap malam, tiba-tiba dia sakit sehingga dia tidak bisa sholat tahajud, Allah tetap menghitung dia sholat tahajud. Orang yang sholat duha, setiap hari sholat duha, suatu ketika dia sakit, opname, gak sempat sholat duha, Allah tetap ngitung dia sholat duha. Kayak gitu. Kita punya niat untuk melakukan kebaikan, tapi gak sempat melakukan karena hujan dan lain sebagainya, Allah sudah nyatet 1. Ternyata kita bisa melakukan, Allah tambah 10. Kita punya niat buruk untuk melakukan keburukan, sebelum kita melakukan, Allah belum nulis. Ketika kita gagal melakukan keburukan, Allah nulis kebaikan 1. Itu hebatnya niat, ya. Makanya kita kuatkan, wis minimal kita niat. Semuanya siap ya? Niat untuk ngaji dan sholawat siap? Masalah belakangan nggak bisa hadir, belakangan nanti biar digantikan oleh malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya yang melihat ya. Apa ada kriteria yang akan dapat syafaat dari kriteria yang mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya adalah yang memperbanyak diri untuk bersolawat. Sudah, Nabi itu akan memberikan
memberikan syafaat kepada umatnya yang punya dosa besar, tapi dia itu rajin bersolawat. Kalau nggak bersolawat, nggak kenal, kamu siapa minta syafaat? Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Pertolongan nanti bukan dari Nabi saja, sahabat kita di majelis bisa saling menolong. Karena apa? Ketika di surga nanti akan saling bertanya, mana Eyang misalkan ya, Eyang sudah sehat Eyang, mana Eyang kok nggak ada di dalam surga? Dicari sama Bu Yasmin, mana Bu Siti, dicari semuanya. Pak Herman, mana ini rokoknya kok nggak ada korek? Wah, ini salah nyari ya. Wes saling nyari, dan ketika tidak ketemu dengan orang yang biasanya ngumpul dalam hal kebaikan di dunia, kita pasti akan menanyakan dan minta orang itu untuk naik ke surga juga. Belum tentu ya, yang ngomong ini pas tiba-tiba langsung standby di surga duluan, belum tentu. Bisa-bisa yang memang menjaga ulama itu siapa? Banser. Ya, kan biasanya ulama dijaga oleh banser. Bisa jadi yang masuk duluan ke dalam surga itu banser. Cuma survei, habis survei keluar lagi ya. Di survei aman kiai, masuk kiai, bansernya keluar lagi. Ojo ngono ya. Wes. Bisa jadi ya Pak Freddy gitu, cuma meletakkan live streaming habis itu keluar. Ojo ya, wes sekalian live streamingnya. Jangan ditinggal, Ustaz, kan biasa habis live streaming Ustaz tak ngerokok dulu, takutnya gitu. Habis meletakkan alat-alat live streaming di surga, Ustaz tak ngerokok dulu, mojok. Ya mudah-mudahan enggak gitu semuanya ya, bisa-bisa kumpul di surga semuanya, amin ya rabbal. Oke, saya ngelihat di sini nih tua-tua semuanya, cuma anak ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang kuat tetap di sini 5 anak. Hei, 5 anak, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya loh tua semuanya, cuma kamu 5 anak. Kamu pengen dapat hadiah Banda? Pengen? Tapi yang bisa jawab ya, enggak semuanya. Coba maju 5 terakhir sebelum lanjut sholawat. Ayo cepetan. Ayo 5 anak maju. Nah, karena kamu yang bertahan dengarkan ngaji, ayo maju sini. Duduk. Nah. Hah? Ya. Yang lain kan keluar, kamu tetap di sini, bagus loh. Kamu juga ya? Ayo sini, kamu 2 ini, anak Iwan Junior. Nah. Pak Munas gak usah ikut di situ, Pak Munas. Munas gak usah ikut di situ. Nah, coba. Yang tidak sholat subuh angkat tangan. Subuh ada berapa rakaat? 2. Untung masih ingat ya, yang penting masih ingat. Gak apa-apa, gak sholat subuh gak apa-apa. Yang penting kamu masih ingat 2 rakaat. Diingat-ingat ya. Yang tadi sholat duhur siapa? Angkat tangan. Yang sholat duhur tetap di sini, yang tidak sholat duhur silakan mundur. Mundur dulu, mundur. Nanti kalau hari Selasa ya, hari Selasa pastikan subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, pasti dapat hadiah. Ya, sholat duhur, sholat duhur, sholat duhur, sholat duhur, sholat duhur. Yang sholat duhurnya berjamaah angkat tangan. Oh ya. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Yang sholat asar siapa? Kamu enggak? Silahkan mundur. Jadi berikutnya nanti sholat asar. Kalau hari Selasa minimal sholatnya lengkap hari Selasa dulu ya. Baru nanti dicicil. Enggak harus langsung. Enggak. Caranya ngajari orang gitu. Enggak langsung harus sholat dari Senin sampai Senin lagi. Enggak. Cukup Selasa dulu aja lengkap ya. Baru besoknya kan tak tanya hari Rabu yang sholat kan gitu kan. Gitu. Betul Pak Herman ya? Sing sholat asar berjamaah siapa? Oh ya, sholat asar berapa rakaat? 4. Yang sholat maghrib siapa? Kamu enggak? Oke, mundur. Gak
Nggak usah ketawa, saya nanya ke sini nanti mundur kabeh kalau nang sing sholat. Iki hebat ini. Tak tanya nanti jamaah yang sholat Isya berdiri, nanti cuma satu orang berdiri. Pak Munas tok, soalnya imami. Repot. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kamu sholat di mana? Mau sholat Al-Madinah? Iya benar. Kamu? Al-Madinah. Sholat di mana, Pak? Kamu? Ronggojanu. Oh, kamu dari Ronggojanu. Oke. Yang sholat maghrib berjamaah angkat tangan. Oke. Yang sholat Isya angkat tangan. Oke. Isya berapa rakaat? 4. Yang sholat Isya berjamaah angkat tangan. Kata imam nih, subuh bersama. Oh, sholat subuh nggak sholat kok. Sholat subuh tapi enggak ya? Berarti sholat duhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya enggak? Bagus. Gak apa-apa, yang penting 4 dulu ya. Subuhnya gampang, itu tugasnya Pak Iwan ya. Bapakmu itu tugasnya. Sing dosa bapakmu ya. Ya, kamu gak dosa, itu dosa itu loh orangnya. Main gitar terus subuh gak dibangunkan ya. Ya wis, kamu tak kasih hadiah wis. Salim dulu, salim semuanya. Ini mesti sepuh semua dari situ wis. Sholat subuh tadi berapa rakaat? Dua. Aku 3 salat. Kamu belum sholat subuh, tapi diingat-ingat ya jumlah rakaat subuh ya. Hari Selasa yang paling lengkap sholatnya dapat hadiah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau semuanya lengkap, yang sholat duha siapa? Kalau duhanya lengkap, yang sholat tahajud siapa? Yang paling bagus ibadahnya itu baru hadiah 5.000. Coba pahalanya dari Allah lebih besar dari 5.000. Ngerti? Ngerti enggak? Pahalanya lebih besar dari 5.000. 5.000 iki apa iki? Mau enggak? Enggak jawab ya wes. Ya wes, mana ya? Wes, yang belum beruntung kita coba Selasa depan. Ya. Selasa depan sing sholatnya lengkap langsung aja maju ke depan, nggak usah ditanya, maju. Saya lengkap Ustaz, tak kasih hadiah. Oke? Oke, ibu-ibu kalau 1 bulan lengkap sholatnya 1 bulan lengkap sholatnya nggak ada libur, yang maju ke depan nanti. Bojone kan bayar. Wes cukup ya. Saya agak radang tenggorokan. Besok juga di luar kota saya. Baru pulang Kamis ya. Ya boleh. Terkait bacaan sholawat itu yang standar seperti apa? Atau itu seperti yang ada dalam bacaan sholat di tiap tahiyatul? Atau yang saat ini dengan yang sholat itu bedanya, atau yang sholawatan sekarang ini termasuk sholawatan ada kreasi-kreasi yang standar yang mana menurut? Ya. Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Yang hafal angkat tangan dapat hadiah. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak ada yang hafal? Lah kamu sholat duhur, asar, maghrib, isya itu gak baca apa-apa berarti? Gak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Gak harus baca. Ya, baca urusan belakangan ya. Itu yang standar dari Rasulullah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dengan, bukan kreasi, dengan teks.
atau kalimat yang lain. Boleh. Yang penting isinya di situ itu adalah sholawat dan salam. Ya, memohonkan rahmat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tapi nggak bisa kalau sholat wajib pakai sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nggak boleh waktu at-tahiyah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah padang bulan, nggak boleh ya. Padang bulan Allahumma sholli, nggak bisa, harus sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli sholatan, nggak bisa. Joko Tingkir kalau. Joko Tingkir, apalagi Joko Tingkir. Sholatullah ya. Illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholatullah salamullah, enggak boleh. Ya, harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Oke, jelas? Untuk kalimat sholawat boleh bebas. Kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama macam-macam. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ada. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ada. Apalagi wis macam-macam sholawat itu. Salah satu contohnya ya yang kita baca ini sholawat semuanya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu sholawat itu. Ya Rabb sholli ala Muhammad, ya, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Gak apa-apa, gak tahu artinya gak apa-apa. Bahkan kalau kita sholawat gak ikhlas tetap diterima. Khusus ibadah sholawat. Ibadah yang lain kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah. Khusus sholawat meskipun kamu riya, ya, kamu riya joget-joget tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa ojo joget-joget, ya, goyang-goyang gini nggak apa-apa. Goyangnya itu sing santai, sing adem, tetap jaga adab, ya. Jangan sampai lebay. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, cukup. Saya tadi di WA Ustadz Dedi. Ustadz Dedi WA tadi. Ini ada Mas Nur Kholik. Mana Mas Nur Kholik? Mas Nur Kholik, coba maju ke sini. Dari mana Mas Nur Kholik? Pakai mic coba. Iya. Monggo ini tanya jawab. Dipegang. Mas Nur Kholik dari mana? Saya dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Oh, rumahnya cuma di Cipta Karya, Star Safira, nggak datang itu ya apa? Iki Nganjuk. Berapa jam Nganjuk ke sini? 2,5 jam. Bu, 2,5 jam. Kalau dari Cipta Karya ke sini berapa menit? 2,5 jam juga. Astagfirullah. Mampir di Indomaret ya, motor. Nganjuk 2,5 jam. Hadir. Wis hadir. Suaranya enak ini. Belum tahu kan? Oke, kita dengarkan suaranya Mas Nur Kholik. Satu lagu dari Mas Nur Kholik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa saja? Yang ini. Ini ini di sini Mas Nur Kholik. Sampingnya Pak Herman. Bisa terlihat sini sebelah sini. Itu tips streaming ini sini ya. Wis lagu apa aja wis? Pokoknya yang kira-kira anak-anak tahu ya. Belum tahu. Iya, lagi. Allahumma salli wa
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد. Kapindo mulia akan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamat ana salaikum
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Enak ya suaranya ya. Enak. Tim Hadrah apa Mas Nurholik? Di mic ya, Pak Herman kok hilang. Mic. Di Nganjuk ketua tim Hadrah. Apa? Kru. Tim Hadrah apa namanya? Ada Soal Sunnah Amida, ada Fana Sorokin, ada Hasan, ada Wahidul Mustafa, ada Sirajul Mustafa, dan Wake. Banyak ya. Iya. Kenal sama Ustadz Dedi di mana? Hah? Oh, trap ya. Ini berangkat dari Nganjuk. Dari Nganjuk Pak Herman. Cita-citanya. Terus nama tetangga. Turun juga. Nggih, atur nuwun atas kehadirannya, mudah-mudahan menjadi kader barokah nggih. Ngapunten dulangi namanya siapa, Mas? Muhammad Nurholis. Oh, Muhammad Nurholis. Nurholik. Oh ya. Ini termasuk masih statusnya ngapunten bujangan nggih. Iya. Ini termasuk punya cadangan santun nggih. Orangnya manis campur ganteng dan dia bisa sholawatan. Mudah-mudahan nanti kalau dijodohkan ya nanti akan ketemu jodohnya nggih. Pun walaupun iki sampean kepingini, gak sampean kepingini, nek sampean kretek sampean memang berdoa insyaallah di pertemuan nggih. Sampean sedang di misale gapate ayu Loman, ayo Judes, pilih ndi kira-kira. Ngapunten nggih. Nah, ono lho masalah ngene. Heeh, cek ngapunten gak tidak. Ya, ono cantik tapi rada Judes. Sing biasa iki apian. Milih ndi ngapunten. Loh, ini orang beradab gak akan jawab. Karena apa? Khawatir. Tapi sebaiknya supaya lebih beradab harus jawab. Ngapunten. Cantik dia, soleh. Oh, wene, nggih cantik, nggih solehah, nggih loman, nggih nurut, ya. Oh. Sing apik iku tak kandhani sampean. Ndolek bojo sing rada cerewet, iku enak, iso ngendalikan sampean. Nek bojo sing terlalu apik, sampean ada peluang liar, nggih, pun tergantung. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun. Terima kasih. Makasih Mas Nurholik ya. Di situ aja sender di situ, nggak usah terlalu jauh. Tasnya dibawa, nggak apa-apa. Lagu apa ya? Mas Anji, lagu apa lagi? Satu belum mau lagi ya Pak Nur. Lagu apa? Enak. هدني الصلاة